Assalamualaikum, halo dulur-dulurku, jumpa lagi ya di channelnya Aku Cah Deso. Nah, terima kasih sudah setia selalu untuk menonton video-video dari kami. Jangan bosen-bosen ya dulur-dulur. Kali ini atau sore ini di hari terakhir di bulan Ramadan, insya Allah kita menunggu takbiran di Kota Tua, tepatnya berada di Jakarta Barat. Nah, Kota Tua ini memiliki sejarah ya. Sejarahnya ini di mana Kota Tua ini atau lebih dikenalnya itu Batavia Lama merupakan cikal bakal dari kota Jakarta. Nah, menurut informasi yang saya dapat dari Google, pedagang-pedagang dari Eropa yang berlayar ke Jakarta ini menyebut Kota Tua ini adalah mutiara Asia karena letaknya yang strategis, kemudian merupakan pusat perdagangan dan sumber daya yang sangat melimpah. Akhirnya sejarah singkatnya Sultan Fathahillah dari Kerajaan Demak menyerang Kota Tua ini dan kemudian menang, kemudian dinamakan Jayakarta dan sekarang menjadi Jakarta. Ada apa saja di Kota Tua ini? Kita ikuti yuk ke dalam. Nah, dulur-dulur, jika mau berwisata ke Kota Tua, kalian harus vaksin minimal vaksin kedua atau lebih baik ada vaksin booster, yaitu vaksin ketiga. Kemudian kalau kita masuk, kita harus screening dulu di Peduli Lindungi di sebelah itu. Kemudian kita bisa masuk ke sini. Masuknya gratis ya dulur-dulur. Dan di hari akhir di bulan Ramadan ini Kota Tua masih buka. Nah, dulur-dulur, yang unik di Kota Tua ini kita bisa bersuah foto atau foto bersama dengan tokoh-tokoh ya, tokoh-tokoh dari pahlawan-pahlawan kita. Contohnya di sebelah kiri kita ini siapa? Bisa kita lihat, ini adalah Jenderal Ahmad Yani. Oh iya. 30 SPKI. Lahirnya 19 Juni 1922. Pak, bisa sedikit tanya? Boleh. Bapak, berapa lama sudah memerankan tokoh ini di Kota Tua? Ya, udah 8 tahun tinggal di Kota Tua ini. Jadi sejarah Kota Tua nasional ini. Pak, kalau di sini tokoh apa saja? Ya, tokoh apa saja banyak. Sudirman, ya, terusnya apa tuh? Soekarno, ya. Kartini, ya. Noni Belanda. Wah, Noni Belanda ya. Nah, terusnya pewayangan, semuanya gitu, banyak. Ya, sekitar segitulah. Sama dulu sih adanya pelangnya adalah sejarah Kota Tua. Ya. Kota Tua ini selalu rame ya Pak? Ya, hari ini aja rame. Hari ini aja rame. Kalau lagi tahun kemarin sih ya sepi ya Pak ya. Iya. Berarti 2 tahun kemarin berimbas juga ke Bapak dan teman-teman ya. Iya pastinya. Pak, asli orang sini? Ya, saya asli orang sini. Oh iya, tidak mudik berarti. Karena tidak mudik. Bapak namanya siapa? Namanya Pak Tony. Pak Tony. Kalau di sini panggil Mamang. Pak Mamang, ya. Pak Tony atau Pak Mamang. Ya. Pak, kalau yang memerankan tokoh-tokoh ini apakah ada komunitasnya? Memang ya, ada komunitasnya masing-masing. Bareng-bareng gitu ya? Enggak, masing-masing. Oh, masing-masing. Ya. Tapi saling dirangkul sama UPK. Oh, ya. Gitu. Memang dirangkul ya. Kalau yang saya lihat ya, di Google, di YouTube itu yang unik dari Kota Tua itu karena ada tokoh-tokoh yang diperankan. Ya. Kemudian ada apa lagi Pak kalau di sini? Kalau dulu sih, sekarang mau nggak ada, paling sejarah dua adanya. Kalau sepedanya itu masih? Masih. Oh, sepedanya masih, ya. Bukanya dari jam berapa sih Pak sini? Kalau buka sih setengah 8 udah buka, jam 7 udah buka. Sampai jam? Sampai setengah 8. Oh, sampai setengah 8 malam? Iya, setengah 8 malam. Malam ya, sampai setengah 8 sampai jam 10, jam 12, sekarang saya di ini. Ya. Pak, suka dukanya Pak? Suka dukanya 8 tahun bekerja di sini? Ya, seneng, ada sedihnya juga. Ya.
Senangnya apa bisa diungkapkan? Senangnya ya kita lihat orang-orang rame foto-foto Iya. ya semua orang gitu ngeliat kita, ada yang dilecek, ada yang di iniin saya. Oh gitu. Ya kita semangat aja. Iya. Ya. Kalau saya senangnya Bapak memerankan tokoh ini tuh mengingatkan sejarah Indonesia. Amin. Bahwa Pak Ahmad Yani ini adalah salah satu pahlawan kemerdekaan Indonesia. Gitu ya Pak, terima kasih bincang-bincangnya. Semoga Bapak selalu sehat. Ya, Karena tidak amin. mudik ya Pak ini ya. Ya, karena tidak mudik ini Bapaknya. Aku Cah Deso Pak. Channelnya Aku Cah Deso mengucapkan selamat Lebaran untuk Bapak. Amin. Mohon maaf lahir batin. Terima kasih Pak ya. Selain tokoh-tokoh dari pahlawan yang kita bisa jumpai di sini, kita juga bisa menikmati hal-hal yang unik dari Kota Tua. Ayo kita ikuti bareng-bareng yuk. Awas. Kita berada di Museum Fathahillah yang menjadi bangunan utama dari Kota Tua ini atau menjadi ikon bangunan dari Kota Tua ini. Sebelah kiri kita. Nah, dulur-dulur, selain kita bisa melihat keindahan dari bangunan-bangunan tua yang berada di Kota Tua dan kita bisa berfoto-foto dengan tokoh-tokoh pahlawan, kita juga bisa menyewa sepeda seperti ini ya dulur-dulur. Kita bisa mengelilingi Kota Tua ini yang sangat indah. Nah, ini dia dulur-dulur kemegahan dari gubernur kantor, atau mungkin bahasa Indonesianya adalah kantor gubernur, karena memang dulu ini adalah pusat dari perdagangan VOC. Kalau tidak salah ya dulur-dulur, kalau ada salahnya bisa diralat di kolom komentar. Nah, kalau kita lihat kantor ini sangat megah ya dulur-dulur, dengan arsitektur Belanda. Ciri khasnya adalah jendela-jendelanya yang tinggi, kemudian pintunya yang tinggi juga. Kemudian ini merupakan salah satu cara Belanda membangun sebuah gedung agar sirkulasi udaranya itu nyaman. Dan yang pasti ini dibuat kokoh, kuat, sehingga bisa sampai sekarang ini kokoh berdiri di ibu kota Jakarta. Nah, yang ada di depan kita adalah Museum Wayang. Kita sebenarnya mau masuk, tapi ini sudah tutup. Dulu saat kita berkunjung pertama kali ke sini, juga
juga sudah tutup museum wayangnya, jadi kita belum sempat untuk masuk ke sini. Kemudian di depan kita lagi ada Cafe Batavia. Sama ya dulur-dulur, semuanya bangunan di sini adalah berarsitektur Belanda. Di depannya atau di sampingnya ada gedung Jasindo. Kemudian di sampingnya lagi ada Pos Indonesia. Ini museum pos ya dulur-dulur. Sore hari ini suasana di Kota Tua sangat ramai ya dulur-dulur. Mungkin hari ini adalah hari terakhir untuk bulan Ramadan. Jadi beberapa warga ini ngabuburit di Kota Tua. Nah, di sini banyak sekali pertunjukan musik. Jadi tidak usah khawatir kalau ke Kota Tua itu bakal bosen. Karena banyak sekali yang bisa kita dapatkan di Kota Tua ini. Selain keindahan bangunan, kemudian kita bisa bersepeda, kita bisa berfoto-foto di sini. Kita juga bisa menikmati kuliner. Nanti kulinernya di depan dari Kota Tua ini. Kita juga bisa menikmati pertunjukan musik seperti di sebelah kiri kita. Dulur-dulur, yang menyenangkan di sini selain yang saya sebutkan tadi, di sini itu sangat bersih sekali ya dulur-dulur. Jadi yang kita lihat sekarang ini tidak ada sampah sedikit pun. Kita bangga ya dulur-dulur, karena kita harus membuang sampah pada tempatnya agar tempat wisata yang kita kunjungi ini selalu kelihatan bersih dan selalu kelihatan indah. Baik dulur-dulur, kita tadi sudah muter-muter di Kota Tua ya, yang berada di Pinang Sia, Jakarta Barat ini. Sangat indah, sangat menurut saya ini bangunan bersejarah yang sangat luar biasa, yang masih berdiri kokoh sampai saat ini. Kita wajib untuk melestarikan dengan mencintai wisata-wisata sejarah seperti ini. Baik dulur-dulur, karena ini sudah mendekati waktu berbuka puasa untuk wilayah Jakarta, kita akan menuju ke luar dari bangunan Kota Tua ini, di mana di sepanjang jalan Kota Tua atau di sepanjang belakang dari Kota Tua ini banyak warung-warung makan yang akan kita bisa jumpai. Ayo dulur-dulur. Nah, ini dulur-dulur pintu keluar dari Kota Tua. Dan di depan kita ini sudah banyak sekali berjajar-jajar kuliner. Itu ada apa ya? Ada telur gunung, ada otak-otak ikan, ada ayam penyet, ayam ceker. Luar biasa, semuanya enak. Dan alhamdulillah sekali kita sudah melewati bulan Ramadan. Dan semoga ini membawa keberkahan bagi kita. Dan yang terpenting kita masih dipertemukan di bulan Ramadan tahun berikutnya. Amin. Rujak mas? Berapa? Satu aja. Ini sama ini mas. Berapa mas? 35. Hah? Yang mangga 20. Hah? Jadi 35. Nah, ini dulur-dulur, sepanjang jalur ini banyak kuliner. Pilih apa saja ada ini. Ada bakso, pecel, ayam, minuman. Benar-benar wisata yang komplit.
Yang menarik apa ini? Ada otak-otak bakar. Nah, ada kerak telur. Dulu di Pasar Ndalu juga ada kerak telur, tapi di Jatisrono. Kalau sekarang di Jakarta. Asli Betawi. Ada sosisan kesukaan anak saya ini. Hanya saja anak saya nggak suka kalau diajak keluar-keluar seperti ini, kalau tidak keinginannya sendiri. Nah, ini ada yang unik, ada bakso, ceker, mercon semua, jadi pedes. Jadi ada bakso ceker mercon, kerang. Pilihnya susah ya, karena enak semua. Dan di kiri kita juga ada pecel ini. Pecel wong desa. Nah, pecel. Batavia. Di samping kanan bagian depan juga kita ngelihat ada baju distronya, ada juga sepatunya, ada juga legging buat ceweknya, juga ada celana boxer buat cowoknya. Kepengen nyari baju anak-anak juga ada di bagian tengah. Ada juga kita lihat tas, koper, juga ada ikat pinggang, jam tangan. Pengen nyari kosmetik juga ada kosmetik sama alat kosmetiknya. Di sampingnya kita lihat juga baju distronya juga. Dulur-dulur, jangan lupa kalau ke Kota Tua mampir ke lorong ini ya, karena ini merupakan spot foto yang sangat unik. Kiri kanan ini adalah bangunan tua. Biasanya muda-mudi, remaja-remaja menggunakan bangunan-bangunan ini sebagai latar belakang dari foto yang artistik dari mereka. Nih. Nih contohnya seperti ini ya. Nah, ini benar-benar sudah tua ini gedungnya yang di kiri kanan kita. Dan yang saya sangat kagum, memang bangunan Belanda itu sangat kokoh. Dan saya itu sangat jatuh cinta dengan bangunan-bangunan Belanda seperti ini ya dulur-dulur. Karena sirkulasi udaranya itu sangat enak kalau kita memasuki bangunan-bangunan Belanda seperti ini. Di depan. Wah, dulur. Ternyata di samping kiri kanan dari Kota Tua ini semuanya bangunan tua ya. Kita bisa lihat di sisi kanan kita. Nih, ini semuanya bangunan tua. Ini ada sungainya ya. Coba kita lihat sungainya. Dan yang saya lihat dari tadi itu memang sangat bersih. Dari wilayah Kota Tua ini sangat bersih. Nah, dulur, ternyata dari sisi bangunan Kota Tua ini ada sebuah sungai yang sangat bersih, yang sangat indah. Ini kan seperti taman. Sebetulnya kita bisa ke bawah, cuma sekarang informasinya tidak diperbolehkan. Dan kita bisa lihat lagi ya, kita bisa shoot di depannya. Dan ini memang bangunan tua semua. Nah, ini ada yang berdiri 1927. Bangunan tua, sangat kokoh. Kemudian di sepanjang jalur itu juga bangunan tua semua. Nah, bangunan tua semua. Ini kayak mengingatkan saya waktu di Riau ya, bangunan tua seperti ini itu masih aktif kalau di sana dijadikan kedai-kedai kopi. Kita bisa lihat. Nih. Nah, seperti ini itu kalau di Riau, gimana ya dulu ya? Saya lupa. Itu dijadikan warung kopi. Nah, dulur-dulur, ternyata kita eksplor Kota Tua itu
lumayan untuk berolahraga dan benar-benar indah. Menurut saya itu benar-benar historinya itu luar biasa. Dan dulu saya lihat-lihat di Google, lihat-lihat di YouTube tentang Toko Merah, dan sekarang saya sudah berada di depan atau di seberangnya Toko Merah, atau dulunya itu dikenal dengan Bangunan Merah. Nah, ini dia Toko Merah. Untuk historinya dulur-dulur bisa searching sendiri ya di Google atau di YouTube tentang histori dari Toko Merah ini. Matur nuwun ya dulur-dulur sudah setia mengikuti perjalanan kita ke Kota Tua. Matur nuwun sekali sudah setia juga untuk selalu menonton dan menantikan video-video dari Aku Candeso. Panjenengan semua sudah mensupport, terima kasih. Dan kami mengucapkan juga selamat Hari Raya, karena insya Allah hari ini adalah hari terakhir kita berbuka puasa. Dan selanjutnya kita akan mencari buka bersama dengan suami saya. Dan sekali lagi terima kasih, nantikan video-video kita selanjutnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.